kami di sini akan mendiskusikan mengenai konseling krisis. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bista Yoga Adinata dengan NIM 221B10173. Saya Izin Rahman dengan NIM 221B10211. Nama saya Isnaini Febriana Dita 221B10186. Saya Zidian Yatim NIM 221B10183. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konseling, yang dimana konseling sendiri itu merupakan hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor mempunyai kemampuan-kemampuan khusus tertentu. Dan konseling dan krisis sendiri menurut Devlin yaitu sebuah situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Jadi konseling krisis sendiri adalah teknik yang digunakan dalam beragam sesuai dengan tipe krisis dan akibat yang ditimbulkannya. Konseling krisis ini memberikan keuntungan karena dapat secara singkat dan langsung. Menurut pendapat saya, konseling krisis itu merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang sedang mengalami tekanan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan berpikir konseli, merencanakan dan mengatasi masalah secara efektif. Menurut Mbak Dita dan Mas Ijat, Kalau saya sendiri, konseling krisis itu bisa terjadi karena sebuah pendekatan dalam suatu hal yang bersifat traumatik, dan itu pun perlu adanya dari bimbingan konselor. Kalau menurut saya, konseling krisis adalah terapi jangka pendek yang bertujuan untuk membantu seseorang menghadapi situasi traumatis sesegera mungkin setelah kejadian tersebut. Konseling krisis ini berbeda dengan konseling tradisional pada umumnya, karena konseling krisis ini memiliki tujuan khusus untuk menangani satu peristiwa yang saat ini mengganggu seseorang, daripada berfokus pada keseluruhan riwayat seseorang. Dan sesi konseling krisis ini pada umumnya dapat berlangsung selama 15 sampai 2 jam dan individu biasanya menghadiri selama 3 sesi. berarti bertahap gitu ya? yang di sini juga saya mendapatkan dari salah satu para ahli, yaitu beliau mengatakan bahwa konseling krisis itu harus memberikan bantuan secara segera kepada konseling yang membutuhkan, dan itu harus secara dengan cepat. Berarti itu urgent ya? Iya, harus sekali. Menurut saya, menurut Glady, konseling krisis adalah penggunaan beragam pendekatan langsung dan berorientasi, yaitu atau dalam kurung sikap yang tepat dan benar pada tindakan untuk membantu individu menemukan sumber daya dalam dirinya dan atau menghadapi krisis secara eksternal. Kalau begitu, kalau boleh saya memberikan kesimpulan, konseling krisis itu harus bersifat cepat jika konselornya itu memiliki sifat yang efektif. Harus dari memiliki kesadaran mental yang kuat dan memiliki keilmuan yang bisa membantu konseling itu dalam menyelesaikan masalah. Berarti konselor itu harus cepat tanggap ya dalam menghadapi konseling. Iya, dan juga harus memiliki ilmu yang memadai. Berarti ini harus konseling krisis ini harus konselornya yang sudah ada di bidang itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Behind the scene,